bos. Kenapa? Karena punya 2 bos itu ya Allah, bisa jadi si bos yang satu sama bos yang satu saingan. Saingan untuk bisa jadi bosnya bos gitu kan. Terus yang dihajar adalah anak buah gitu. Terus atau enggak anak buahnya dibilang, "Ini menurut saya kamu harus ngerjain gini." Terus yang satu lagi, "Lo ngerjain ini." "Ya Pak, saya disuruh bawa bos yang A ngerjain ini." Si bos yang B bilang, "Enggak, punya saya dulu." Gitu. Ngebayangkan unity of command itu penting karena kalau tidak terjadi unity of command banyak resiko di mana komunikasi tidak terjadi dengan baik. Unity of direction. One person should be in charge of all activities with the same performance objective. Jadi kalau memang dia kerjaannya disuruh pemasaran gitu, misalnya jangan disuruh ngerjain keuangan. Karena jiwa pemasaran adalah ujungnya adalah bagaimana meningkatkan market share, meningkatkan penjualan, meningkatkan komunikasi dan bagaimana orang ingat sama barang kita. Sementara kalau tujuan keuangan adalah biasanya apa? Ya kita lihat bagaimana, pengelolaan keuangan gitu, kita lihat pelaporannya gitu, terus kita lihat dari sisi keuangan apakah produktif atau tidak gitu. Jadi pendekatannya udah beda. Jadi ngebayangin administratif principle-nya Henry Vail itu sampai sekarang masih tetap relevan, again karena ini teori klasik, clear unbroken line of communications, receive order from only one boss, dan charge all activities in the same performance objective. Nah, kalau Max Weber, dia teorinya mengenai birokrasi, an ideal, intentional, rational, and very efficient form of organization, based on the principle of logic, order, and legitimate authority. Nah, di sini kita bisa lihat nih contoh-contoh birokrasi biasanya nanti kita ambil contoh BUMN gitu di bawah Prasdir ada direktur, di bawah direktur ada kadif, di bawah kadif ada kadep, di bawah kadep ada kasih, baru habis itu para spesialis gitu, pada para staff di luar manajemen gitu. Dan ini kenapa principle of logic order, supaya bisa pekerjaannya itu dicop menjadi sebuah bagian yang lebih kecil sehingga kalau dibagi lebih kecil bisa katakanlah dikerjakan lebih cepat dan sinergi lebih cepat dibanding hanya satu orang memegang berbagai macam tanggung jawab. That's the theory of bureaucratic organization. Bu, bukannya birokrasi itu nggak bagus ya Bu, karena dia mikirnya udah kayak kacamata kuda. Gue adalah pekerjaan gue yang memang udah diserahkan sesuai tupoksi. Sometimes birokrasi punya punya drawback seperti itu, punya kekurangan seperti itu, tapi sebenarnya tujuan birokrasi adalah membuat orang berspesialisasi gitu dengan, keahliannya masing-masing supaya lebih cepat, that's filosofi. Ada yang memang cocok pakai birokrasi, ada yang enggak. Percaya apa enggak yang tadi saya bilang gitu kan, IBM punya birokrasi, GE punya birokrasi, even Unilever juga punya birokrasi. Tujuannya apa? Again tadi, memisahkan supaya logic, order, legitimate authority-nya jelas, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang ini, eee, apa namanya, tapi bukan berarti nggak ada proses inovasi di situ. Tapi nanti kalau misalnya mau belajar manajemen lebih lanjut, nanti kita bisa tuh belajar perilaku organisasi untuk membahas mengenai organisasi ini. Jadi ngebayang ya, birokrasi tidak selamanya jelek, oke? Karena tujuannya itu. Nah, karakteristik dari organisasi yang birokratis, clean division of labor. Jadi jelas tuh siapa yang ngerjain A, B, C, D, E. Clear hierarchy of authority. Oke, si A merujuk pada apa namanya, seksi seksi apa, di atasnya departemen apa, divisi apa, direktorat apa, sehingga dan ujungnya adalah ke ujung adalah direktur. Itu clear hierarchy of authority. Terus ada formal rules and procedure. Segala sesuatunya ada SOP-nya. Kalau orang akuntansi punya PSAK-nya, nggak bisa nih, nggak bisa menyalahi SOP atau aturan yang berlaku. Dan impersonal. Ngomongnya, oke kita by the rule aja, kalau lo nggak by the rule, lo adalah yang salah. Dan ibaratnya, oke gue nggak ngelihat, tapi gue ngelihat apa yang lo lakukan, data dan fakta. Ini adalah karakteristik bureaucratic organization. Dan sometimes careers based on merit. Jadi karirnya berdasarkan dari capaiannya.
Jadi sebenarnya birokratik nggak jelek-jelek banget, nggak jelek-jelek banget. Pertanyaan dia birokrasi yang seperti apa? Yang abusive atau tidak? Kadang-kadang human beings nggak bisa diprediksi. Status birokrasi ini bisa jadi akhirnya, oh oke, nih misalnya contoh, gue atasannya itu, gue udah milih karyawan ini A, B, C, D yang sesuai dengan yang udah deket sama gue. Jadi ketika gue diangkat, anak-anak itu pada naik semua, yang lain tendangin. That's the example of drawback of birokrasi. Jadi sometimes ya nggak bagus, sometimes bagus tergantung gimana, kondisinya. Nah ini, possible disadvantages tadi kan kita ngomongin, karakteristik disadvantages-nya adalah excessive paperwork or red tape. Jadi ngelihat siapa yang udah tanda tangan, yang udah paraf, jadi kalau misalnya kenapa-napa yang salah siapa aja udah ketahuan. Slowness in handling problems, oh my god, kalau misalnya kita ke Telkom aja, aduh lamban banget ini segala macam gitu, atau katakanlah, karena harus mendapat persetujuan manajernya segala macam. Rigidity in the face of shifting needs, resistant to change, nah ini bahaya, resistant to change dan employee apathy. Jadi sometimes ketika udah ngadepin, birokrasi, karyawan ngelihat, "Oh oke, jalan gue masih jauh," gitu. Nah itu ngelihat gitu, apa ada orang yang memang udah duluan gitu kan, ya terima aja. Kalau ini hitung kacang, yang senior bakal duluan naik, gua nunggu gitu. Dan itu juga satu sisi juga membuat dia resisten untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya kayak UI inilah gitu, udah mulai birokrasi gitu kan, terus inovasi-inovasinya ya mandek. Kenapa? Wah kita takut nanti kita disalahin. Kalau misalnya nanti kita melanggar peraturan keuangan BPK kita jadi temuan, males deh jadinya inovasi. Nah, that's also the drawback of, birokrasi. Nah, kita tadi klasikal. Yang kedua, tadi klasikal, sekarang sorry sorry, ini kan klasikal ya. Sekarang kita masuk ke behavioral or human research approach of management. Kalau klasik tadi drive-nya apa? Setiap orang adalah rasional. Kalau behavioral, pendekatannya adalah human resource approach, jadi human resource it could be not rational. Karena ya, apa namanya, karena mungkin manusia punya akal dan dia bisa katakanlah mempunyai judgement yang berbeda satu sama lain. Nah, contohnya adalah di sini asumsinya adalah people are social and self-actualization, self-actualizing. Kalau yang klasik asumsinya apa? Rasional. Kalau yang human resource, orang tuh berhubungan satu sama lain, berhubungan sosial dan punya kecenderungan untuk menonjol, ingin menonjolkan diri. Nah, ini ada beberapa teori terkait pendekatan, yang lebih behavioral, ada Abraham Maslow yang terkenal, Hierarchy of Needs, Hawthorne study-nya Elton Mayo, Organization as Communities, Theory X and Theory Y dari Douglas McGregor, dan Personality Organization dari Chris Agris. Ini adalah foundation dari, human resource or behavioral approach dari manajemen. Nah, Mary Follett bilang kalau kelompok membuat individu bisa mengkombinasikan bakat mereka untuk greater good. Di sini nih teori-teori kayak misalnya The A-Team, ada yang pernah nonton film The A-Team kan? Filmnya, ada Face, ada ini filmnya tuh 2015, 2016 ya. Jadi ada yang orang gila, tapi dia nyetir pesawat, ada yang secara fisik jago banget dan dia jago mesin, tapi dia takut pesawat terbang. Terus ada yang womanizer, dia bisa impress tiap orang gitu, tapi ya dia nggak bisa diharapkan untuk kerja strategik, sama ada si strategic thinker-nya. Kalau dipikir-pikir karakternya berbeda-beda tapi bisa disatukan dalam sebuah misi gitu, sehingga mereka bisa misinya sukses dan tidak terancam, dikejar-kejar sama pihak berwajib. Jadi, apa namanya, Mary Parker Follett itu bilang kalau kelompok membuat individuals bisa combine their talent. Terus
Organisasi adalah sebuah komunitas yang bekerja sama antara manajer dan worker. Manajer gimana? Ya manajer ngebuat motivasi segala macam pekerjanya agar tujuannya, targetnya tercapai. Manajer juga punya target dan tujuan tercapai yang harus dipertanggungjawabkan ke director. Manager's job is to help people cooperate and achieve an integration of interest. Jadi membuat orang bisa berkorporasi, bekerja sama dan memperoleh integration of interest, maksudnya tujuan bersama, tujuan bersama-sama gitu. Nah, di sini forward looking management insight membuat setiap karyawan dan making every employee and owner creates a sense of collective responsibility, tanggung jawab bersama. Business problems involve a variety of interrelated factor dan private profits relative to public good. Di sini adalah forward looking management insight. Ini adalah contoh dari Mary Parker Follett ya. Nah, kalau sekarang Hawthorne Studies. Nah, ini apa sih Hawthorne Studies? Ini adalah studi yang melihat bagaimana insentif ekonomi dan kondisi fisik mempengaruhi kinerja dari pekerja. Nah, ternyata tidak ada sebuah hubungan yang konsisten, tapi psychological factors influence result. Nah, di sini maksudnya apa? Dia melakukan manipulasi physical work condition untuk melihat impact of output. Misalnya dia mendesain di sini dekat sama orang atau katakanlah lampunya diredupkan, lampunya dimatikan gitu kan. Nah, dan dia juga ngelihat ada social setting. Good human relations will relate with high productivity. Maksudnya apa? Hubungan antar manusia yang baik membuat produktivitas kerja akan lebih tinggi. Dalam hal ini misalnya gimana? Oh, ternyata hubungan manajer, hubungan antar karyawan itu mereka saling dukung, terus saling saling bantu gitu dan karena mereka happy di tempat kerja, produktivitasnya juga tambah tinggi. Berbeda dengan katakanlah kalau kondisi bosnya nyebelin dan lain-lain, jangan boro-boro ngarepin higher productivity, yang ada orang bolak-balik masuk keluar sehingga tujuan organisasi bisa jadi terganggu, tidak tercapai karena yaitu tadi bolak-baliknya keluar masuk orang. Nah, Hawthorne Studies ini juga menemukan bahwa ada beberapa hal yang membuat pekerja terpuaskan, tapi tidak untuk pekerja lain. Sementara people juga dibatasi oleh output yang terkadang terkait dengan norma grup gitu. Misalnya gimana? Sometimes people oke, ini harusnya yang bagus seperti ini gitu, padahal ternyata nggak gitu juga gitu. Nah, ini adalah contoh dari management approach, Hawthorne Studies. Nah, di sini Hawthorne menemukan bahwa social and human concern are key to productivity. So, ini bukan masalah lo bener atau lo salah, tapi justru kualitas hubungan antar manusianya. Terus people who are singled out for special attention perform as expected. Oke, jadi singled out for special attention, perform as expected. Jadi apa namanya, jika memang hubungan antar manusia baik, dia attention-nya dipenuhi, maka dia perform seperti seperti dibutuhkan. Nah ini seperti diharapkan, sorry. Ini ada contoh kasus gitu dari sebuah perusahaan yang paham bahwa perempuan memang punya isu terkait dengan isu domestik lah, ini udah sesuatu lah gitu, karena dianggap peran domestik itu lebih besar perempuan. Tapi beberapa company tahu bahwa kalau kita kasih ruang ke perempuan untuk mengerjakan domestik ya, maka dia akan lebih produktif di kantor. Jadi beberapa company sekarang menerapkan katakanlah working from home untuk perempuan bisa 3 hari dalam seminggu. Ini saya temukan di Procter& Gamble gitu, P&G, bahkan P&G Indonesia gitu sebelum Covid, udah bisa tuh kerja dari rumah. Terutama untuk yang perempuan punya anak kecil gitu. Tapi mereka bilang bahwa enggak kok, dengan dia tidak datang ke kantor bekerja dari rumah itu tidak mengurangi produktivitasnya.
singled out for special attention, perform as expected. Dia dapat special attention dan dia perform as expected. Clear ya? Jadi kembali ke behavioral management karena akarnya adalah manusia yang terkadang butuh jiwa sosial dan ininya nggak self actualization, sehingga sometimes apa yang terlihat itu tidak terlihat rasional di behavioral management approach ini. Nah, kalau Maslow berbeda lagi, dia bilang bahwa dari kehidupan manusia start dari bawah, dari physiological, ini masalah lapar dan lain-lain, safety, masalah rumah, masalah pekerjaan, sosial, masalah diakui atau tidak, nih yang apa ya, yang kayak fakir jempol, fakir hati gitu kan, gitu. Dia butuh social acceptance. Self esteem, dia sudah punya kemampuan, oke, this is what I like, gue nggak peduli lo ngomong apa. Self actualization itu lebih ke arah yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau menurut Maslow, apabila yang physiological dan safety-nya belum tercapai, don't expect lo bisa dapat yang social esteem maupun self actualization. Bu, jadi nah ini saya temukan nih, anak-anak yang mungkin ekonominya lebih tinggi, nih berdasarkan studi iseng sama mahasiswa ya, ketika psychological dan safety-nya lebih tinggi, dia cenderung lebih santai dan lebih senang tuh organisasi dibanding anak yang sosial ekonominya lebih rendah, apalagi dia dihadapkan dengan tanggung jawab orang tua gitu, harus buru-buru, nanti adik kamu juga mau kuliah, kamu nggak cepat lulus. Nah, itu beda banget tuh. Itu lebih physiological dan safety, dia nggak sempet untuk sosial. But once ini dipenuhi bisa climbing up, yang lebih atas. Nah, ini penjelasan Maslow. Physiological needs, biological maintenance, food, water, physical well-being, safety, social, esteem, dan actualization. Dari sini dianggap sebagai low order needs, sementara esteem needs dan self-actualization adalah high order. Use ability to fullest and most creative extent. That's a self-actualization. Nah, Maslow theory of human needs, ada deficit principle, a satisfied need is not a motivator of behavior. A need becoming a motivator once its preceding lower level need is satisfied. Both principles cease to operate at self-actualization level. Saya mau nanya, untuk Maslow jelas nggak nih gradingnya dari bawah sampai atas? Kalau ada yang nggak jelas tanya aja ya. Atau bertanya, ya kenapa? Siapa nih mau nanya tadi? Kenapa? Yang nggak jelas di mananya? Oh jelas. Oke. Jadi akhirnya kita bisa refleksi ya. Hidup gue sebenarnya kayak gimana sih? Apakah gue masih safety atau bahkan physiological atau saya udah sosial? Need for love, affection, sense of belonging. Jadi bucin. Jadi bucin kira-kira esteem atau social needs? Think, silakan pikir. Kenapa Olivia? Ibu saya mau nanya Bu. Oh, kenapa Olivia? Yang safety needs itu apakah cuma terkait terhadap ekonomi saja atau yang lain? Security, protection, stability in the event of day-to-day life. Ya memang biasanya safety needs ini memang masih ada motif yang lebih ekonomi atau low order needs. Sementara kalau itu udah terpenuhi, dia nanti ngomongnya tuh cinta, kasih sayang, sense of belonging. Ini menurut teorinya Maslow. Gue bisa nggak sih jumping ke social needs? Bisa jadi bisa, karena mungkin bisa jadi seseorang itu ketika dia diasuh orang tuanya, psychological safety-nya itu sudah ada gitu. Tapi begitu dia ke ke hidup sendiri gitu, setelah selesai kuliah gitu misalnya, karena emang udah tajir, santai aja gitu. Gue udah ini, ya udah gue pilih sesuatu jalan hidup yang gue suka. Nangkap nggak maksud saya? Karena mungkin dia udah di-raise di keluarga yang emang mampu secara ekonomi. Jadi dia datang, ya udah motivasi gue adalah
Ya gue tau lah kalau nyari duit banyak-banyak juga so what gitu. Kebahagiaan itu bukan datangnya dari ini, tapi dari cinta, affection, sense of belonging yang memang lebih higher order needs. Prestige, recognitions, nah itu. Kebayang ya? Kebayang. Gimana Olivia? Kebayang. Terjawab nggak? Terjawab. Terima kasih, Bu. Tapi ini menurut Maslow ya. Tapi ya Maslow juga berdasarkan riset sih, walaupun risetnya dengan nilai-nilai barat. Kalau orang Indonesia gimana ya kira-kira? Ada nggak makan dengan cinta apa mangan orang mangan sing penting ngumpul? Itu sebenarnya kalau kita apa namanya kita bedah secara filosofi ada blur tuh antara safety needs dan social needs di orang Indonesia. Mangan nggak mangan orang penting ngumpul kan berarti ya udah physical needs-nya nggak terpenuhi tapi social needs-nya terpenuhi gitu. Jadi to some extent yang tadi saya bilang Maslow is based from research tapi with Western culture context. Sementara kalau Indonesia applied nggak untuk Maslow? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Oke, nah sekarang kita masuk teori McGregor. Ada teori X, ada teori Y. Kalau teori X itu dia mengasumsi bahwa orang itu males, nggak punya ini. Pokoknya orang-orang yang nggak asik lah gitu. Apa namanya, sehingga apa namanya perlu dipecut gitu. People dislike works, dislike ini nggak punya ambisi, resist change, prefer to be led. Ini kayaknya bahasa-bahasa tipikal blue collar worker atau blue collar ya, dia mengasumsikan manusia itu seperti buruh. Sementara kalau teori Y itu dia mengasumsikan bahwa manusia itu willing to work, capable of self control, willing to accept responsibility, imaginative dan kreatif, capable of self-direction. Nah, kayaknya kalau teori Y ini McGregor refer tuh untuk kayak yang pegawai kerah putih, yang typical MT, management trainee yang punya creativity dan dorongan dari dalam. Benar nggak? Ya memang tipikal ada dua itu gitu. Dan sebenarnya konsekuensinya apa? Manager create self-fulfilling prophecy. Teori X, managers create situation where worker become dependent and reluctant. Nah, sementara teori Y, manager create situation where worker respond with initiative dan high performance central to notion for empowerment and self-management. Bu, mana Bu yang lebih keren? Jangan masalah keren, masalahnya tepat atau tidak. Kalau kita bekerja katakanlah sebagai supervisor dari buruh gitu di apa namanya di pabrik, ya tentu teori teori X lebih tepat karena segala sesuatunya memang ya tipikalnya karena lower education dia tipikal ya udah gue santai aja gini nggak punya ambisi yang penting gue hidupnya makan tercukupi. Sementara kalau nanti ternyata kita memimpin perusahaan let's say kayak consulting firm, investment management company, ya tentunya yang dipakai adalah teori Y gitu. Jadi ada empowerment and self management, ada creativity yang memang oke dianggap semuanya bisa gitu. Terus lebih dipantaunya nggak sekencang katakanlah di teori X atau di kondisi di buruh pabrik, tapi dikasih kebebasan. Karena ada perbedaan mendasar antara mengelola organisasi yang isinya lebih room for creativity dengan room for quote unquote productivity. Bisa ngebayang nggak kira-kira kalau Google dia lebih X atau Y? Perusahaan kayak Google. Good. Oke, kalau perusahaan kayak Unilever, tergantung kantornya. Good point, good point. Ketika di pabrik misalnya di Rungkut Surabaya berbeda tuh bisa jadi lebih X, tapi ketika udah ngomong ke kantor pusat ya jadi Y gitu. Terus ini ada Agris Theory of Adult Personality. Management practice should accommodate by the mature personality, increasing task responsibility, increasing task variety, and using participative decision making. Ya ada ya, ini mungkin Agris ini melanjutkan gitu dari McGregor gitu kan.
pengembangan lebih jauh lagi bahwa kita semua udah dewasa loh gitu, nggak perlu juga kali orang dewasa dipecut-pecutin gitu, apa namanya, eee, apa, karena menurut dia classical management principles, teori klasik tadi, kalau ini kan teori human behavior ya, membuat, inhibit worker maturations. Jadi membuat pekerja jadi nggak akan bisa pinter. And are consistent with the mature adult personality. Jadi lo ngebego-begoin orang di kantor itu nggak sesuai dengan perkembangan personality dari seorang yang dewasa. Seharusnya nggak seperti itu. Nah, psychological success terjadi ketika seseorang menentukan tujuannya sendiri gitu. Jadi kalau nanti ada manajemen by objective, oke lo ditanya target berapa segini, sesuai nggak sama organisasi gitu. Jadi di-define gitu, lo mau goals-nya seperti apa. Dan ketika mature personality berarti ketika dalam proses manajemen harus meningkatkan tanggung jawab, variasi dari task dan menggunakan participative decision making. Berbeda ya dengan teori yang tadi klasik. Teori yang klasik ngomongnya apa? Dibagi menjadi pekerjaan yang lebih spesifik gitu kan, sehingga pekerjaan spesifik dikerjakan menjadi lebih cepat. Nah ini berbeda, dia bilang, "Oh task variety aja," karena itu should accommodate the mature personality. Bu, again, jadi mana yang benar? Ya, mana yang benar, Nike apa Google? Dua-duanya bisa berjalan dengan baik kan. Nike walaupun gayanya agak teori X, tapi still gitu kan, bisa menjadi leading dari produsen alat olahraga. Oke. Nah, ini adalah foundation for continuing development in management. Ini ada quantitative analysis and tools, organization as system, contingency thinking, quality management, dan evidence based management. Ini adalah alat-alat manajemen yang lebih lebih kekinian yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Oke. Nah, untuk Modern Management Foundations, dia menjelaskan bahwa organisasi sebagai sebuah sistem. Sistem itu apa sih? Collection of interrelated part that function together to achieve common purpose. Dan subsystem, a small component of larger system. Dan open system, organization dan interact with their environment in the process of transforming resource into an output. Aduh, bahasanya ini banget ya, Bu. Bahasanya dewa banget sih, Bu. Iya, gampangnya gini. Tujuan organisasi sebagai satu sistem, sebagai satu kesatuan adalah function together mencapai tujuan bersama. Tapi tujuan bersama tersebut ada subsistemnya. Misal kalau kita lihat gitu di kampus, organisasi kampus deh. Misalnya ada yang ngurusin duit, ngurusin perduitan. Terus ada yang mengurusin kajian, mengurusin human resource gitu kan, pengembangan anggota gitu. Nah, itu kan subsistem dari sistem yang besar. Nangkep ya maksud saya? Sistem yang besarnya mungkin itu satu organisasi himpunan mahasiswa jurusan gitu. Subsistemnya itu adalah divisi-divisi di bawahnya. Nah, open system, organization that interact with their environment in the continual process of transforming resource into output. Nah, open system ini juga katakanlah bisa jadi sebuah knowledge management atau sebuah network yang menghubungkan organisasi dengan organisasi lain. Atau katakanlah proses knowledge management, segala pembelajaran yang di dalam organisasi boleh diakses sama orang di luar subsistemnya gitu, sehingga kesatuan organisasi tetap berjalan. Nah, organization as complex networks of interacting subsystem, ini input misalnya dari supplier, organization network of subsystem, ini ada orang operasi, orang accounting, orang IT, orang marketing, sales, dan distribusi, dan orang purchasing. Setelah input masuk ke sini dan dia dihasilkan output ke konsumen. Gampangnya gini deh,
ini Unilever nih, supplier-nya dia ada katakanlah, yang jualan apa, sodium lauryl sulfat, jualan parfum gitu kan. Terus diolah-olah nih di sini, yang marketing jualan gimana sampo gue lebih kelihatan keren dibanding yang lain, purchasing memastikan jumlah produksinya, cukup, operation and service management memastikan yaitu tadi gitu, pabrik berjalan dengan baik, accounting memastikan bahwa oh, ini terhitung semuanya rapi, nggak ada kebocoran. IT memuluskan semuanya sehingga bisa sebuah sistem yang, apa namanya, yang terdigitize membuat ini bisa bekerja lebih cepat. Nah, dari sini output-nya adalah dijual ke konsumen. Itu sampo-sampo karena pekerjaan ini semua, oh iya terlihat samponya Unilever lebih oke loh dibanding samponya Wings. Ngebayang ya? Organization as complex network of interacting subsystem. Di sini jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, modern management foundations adalah terpikir ada sebuah contingency thinking, tries to match managerial response with problems and opportunities unique to different situation. No one best way to manage and appropriate way to manage depends on the situations. Nah, di sini ini mungkin tantangan buat teman-teman sains yang mungkin biasa udah jelas dengan jawaban exact. Dalam modern management nggak selamanya satu jawaban pas untuk semuanya. Misalnya gini, MRT gitu kan, dia punya payment system gitu kan, dan dia buat sistemnya itu dia ada QR, dia ada apa namanya, bisa bayar ini itu gitu. QR-nya ada macam-macam, ada link aja, ada GoPay, ada OVO gitu. Nah, sementara KCI hanya menerapkan link aja. Apakah menerapkan link aja itu berbeda antara MRT dan KCI walaupun sama-sama perusahaan transportasi, itu menunjukkan MRT lebih baik atau jangan-jangan KCI lebih baik? Nangkep nggak maksud saya? There's no one best way to manage karena bisa jadi memang kondisinya berbeda. Sistemnya MRT lebih bisa untuk membuat payment yang lebih canggih dibanding sistemnya dari kereta komuter lain. Jelas nggak maksud saya? Bu, kenapa Jelas, MRT Bu. sistemnya lebih bagus, Bu? Ya, dia berdirinya belakangan gitu kan, di mana harga barang berteknologi sudah lebih murah pada zamannya dibanding KCI atau komuter lain yang berdirinya duluan gitu, sehingga waktu itu harganya masih relatif lebih mahal. Nah, Modern Management Foundation juga berdiskusi terkait dengan quality management, ada TQM, yang merupakan comprehensive approach untuk melakukan continuous improvement. Kenapa? Ya sometimes kalau kita lihat dari sejarah organisasi, misalnya kalau ada yang nonton Ford and Ferrari nggak? Nah, gue demen nih kalau udah ngomong masalah film. Yang cowok nggak ada yang nonton Ford and Ferrari? Nggak ada? Enggak, Bu. Enggak ada. Hah? Atala nonton? Enggak, Bu. Enggak. Ya, jadi sebenarnya sih saya cuma bilang Ford itu pada zamannya tahun 50-an itu termasuk produsen yang keren gitu dan dia bahkan bisa mengimbangi Ferrari dalam lomba mobil cepat. Jadi ngebayangkan Ford yang sekarang kayak gitu, yang penjualan mobilnya kalah sama event produsen Jepang yang baru bangun, ibaratnya baru muncul setelah Ford itu ada gitu. Kalau kita lihat kan Ford itu kan sejarahnya Henry Ford kan.